Maka dari itu wajib warga kota Surabaya memilih pemimpinnya untuk memimpin kota Surabaya untuk 5 tahun ke depan. Jika ingin tambah sejahtera kota Surabaya ini. Dulur, kembali di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Dulur, kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang pada hari ini tentunya pada masa tenang dan pada tanggal 27 November 2024 seluruh rakyat Indonesia akan memilih kepala daerahnya masing-masing, termasuk di kota Surabaya. Pembahasan kali ini cukup menarik dan akan dijawab dengan narasumber kita yang tentunya sangat berkompeten terhadap pemilihan kepala daerah tahun 2024. Inilah dia, Muhammad Farid Afif, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat datang, Pak Afif. Selamat datang. Saya singkat aja namanya Pak Afif biar mudah diingat sama masyarakat khalayak. Pak Afif, ngomong-ngomong, bagaimana nanti saran atau dorongan dari anggota dewan agar partisipasi pemilih di Surabaya di pilkada pada tahun 2024 ini cukup meningkat? Ini kita lihat tentu masih hari efektif. Ada beberapa pusat perbelanjaan yang membuka operasional ya. Nah, kira-kira saran dari Pak Afif seperti apa ini pada saat pencoblosan tanggal 27 November? Jadi, himbauan kepada masyarakat Kota Surabaya yang mana hari Rabu tanggal 27 November itu 2024 ada pilkada langsung serentak se-Indonesia. Himbauan kami selaku anggota DPRD Kota Surabaya agar supaya pertokoan, mal, tempat wisata, agar supaya dibuka mulai siang hari, agar supaya nyoblos dulu. Karena apa? Itu adalah sebagai hak warga negara yang harus dilakukan oleh masyarakat agar supaya uang negara tidak sia-sia. Maka dari itu, di tempat manapun warga kota Surabaya agar berbondong-bondong ke TPS, gunakan haknya untuk menentukan pemimpin kota Surabaya 5 tahun ke depan. Pak Afif, seberapa penting penggunaan hak pilih warga masyarakat ketika mendapat sudah undangan ke TPS? Sangat penting sekali penggunaan warga kota Surabaya yang mana DPT kota Surabaya itu ada 2.700.000 sekian, yang mana biasanya tahun kemarin itu hanya 50% yang datang ke TPS. Mudah-mudahan di pilkada 2024 ini bisa mencapai 80%. Jangan sampai 50%. Bagus lagi 100%. Tapi paling tidak bisa mencapai 80% yang hadir di TPS di daerah masing-masing. Pak Afif, di Surabaya juga dikenal sebagai kota pusat perbelanjaan, di dalamnya banyak sekali mal. Mereka biasanya umumnya jam operasional di awal jam 10 pagi. Sementara kan pada saat pemilihan kita sudah dari pagi. Bagaimana nanti imbauan dari pemerintah untuk agar pengelola pusat perbelanjaan misalkan buka siang agar kesempatan bagi karyawannya menggunakan hak suaranya di TPS? Apakah perlu surat edaran atau berupa panggilan kepada pengelola untuk di briefing gitu sepertinya? Harusnya pemerintah memberikan himbauan kepada mal-mal di Surabaya, tempat rekreasi di Surabaya, tempat kumpul pasar itu, agar supaya dibuka di jam 12 siang. Supaya agar datang dulu ke TPS. TPS itu kan bukanya kalau nggak salah jam 6. Jam 6, terakhir itu kan jam 12. Nah, paling tidak itu kan berangkat dulu lah ke TPS. Jam 8 atau jam 9, berangkat dulu lah ke TPS, gunakan hak pilihnya. Setelah itu bisa beraktivitas, yang cuma 1 menit aja. Itu demi pentingnya menggunakan hak suara ya. Betul, karena hajat hidup warga kota Surabaya tergantung wali kota.
Maka dari itu wajib warga Kota Surabaya memilih pemimpinnya untuk memimpin Kota Surabaya untuk 5 tahun ke depan. Jika ingin tambah sejahtera Kota Surabaya ini. Tapi hukum kita, walaupun tegas, peraturan politik di kita juga cukup fleksibel. Misalkan pengelola pusat perbelanjaan tetap buka normal jam 10, di saat pencoblosan, apakah bisa mereka juga misalkan untuk mensukseskan pemilu, mereka menyediakan TPS-TPS di tempat bekerja, misalnya di pusat perbelanjaan atau di pusat industri dan tempat lainnya, itu bagaimana? Bisa nggak itu kira-kira di mix seperti itu, Pak Afif? Harusnya KPU bisa itu. Bisa. Kayak di rumah sakit kan, yang sakit-sakit disiapkan, kayak di lapas itu juga disiapkan. Harusnya di tempat perbelanjaan juga harus disiapkan dengan mekanisme yang sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi kalau saya lihat belum tahu, kayaknya nggak ada kayaknya nggak ada. Tapi kedepannya bisa menyiapkan itu sebenarnya agar supaya warga Kota Surabaya kemanapun sudah bisa nyoblos gitu. Betul. Yang penting punya KTP, dan memang biasanya kan di rumahnya masing-masing sudah menerima undangan untuk ke TPS dari RT-nya masing-masing. Tapi penekanannya kalau bisa pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi buka jam 12 siang gitu ya, agar karyawan yang di pusat perbelanjaan atau karyawan di pusat rekreasi bisa menggunakan hak pilihnya di rumah masing-masing gitu. Betul. Apabila itu tidak dilakukan, paling tidak jam 10 siang ketika ada warga yang datang ke mall, ke tempat rekreasi, jika tidak menunjukkan tintanya, suruh balik, coblos dulu ke daerahnya. Atau nyoblos ke depan. Kalau ada kampungnya itu kan tinggal menunjukkan KTP saja. Bisa itu juga, agar supaya semuanya bisa mencoblos dan mencapai target 80%. Menarik gitu. Hanya kembali ke sebenarnya itu tujuannya untuk peningkatan partisipasi pemilih. Iya. Itu. Bisa nggak di pusat perbelanjaan pengelola misalkan memberikan promosi pada siapa saja warga yang sudah menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tinta setelah dia benar-benar ke TPS, bisa dikasih promosi misalkan diskon apa atau gratis apa gitu ketika di pusat perbelanjaan. Jadi pengelola bisa bekerja sama dengan para tenan-tenan yang ada di pusat perbelanjaan. Kira-kira bisa nggak itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih loh Pak? Iya, bisa itu sebenarnya. Kalau mulai besok sudah beredar surat itu dari Pemkot, kan masih ada waktu 1 hari agar supaya melakukan itu ke pusat perbelanjaan di Kota Surabaya ini, karena itu kan dijadikan cuti bersama itu. Otomatis warga Kota Surabaya banyak yang ke mall, banyak yang keluar kota. Bila perlu yang keluar kota dihadang dulu, nggak boleh keluar kota, nyoblos dulu, baru nanti jam 12 siang dibuka lagi portalnya. Kayak tahun baru itu loh. Nah, kayak tahun baru itu kan nggak ada yang boleh keluar itu. Nah, bisa sebenarnya dibukukan seperti itu agar supaya semua warga Surabaya akhirnya mencoblos dulu di TPS masing-masing. Sosialisasinya kemarin itu bisa lewat RT nggak? Karena kan memang biasanya hanya 1 hari, tapi warga biasanya mumpung libur, ya udah kita keluar kota pendek-pendekan misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dicegah terhadap RT-nya langsung ke rumah warga atau gimana? Agar dia menggunakan hak pilih setelah dia mau rekreasi, silakan kan gitu ya. Harusnya bisa juga dicegah oleh RT-nya dan juga ditutup daerah-daerah Surabaya itu. Seharusnya begitu. Kayak tahun baru itu, tahun baru aja bisa ya kan? Kita keluar aja nggak bisa tahun baru itu kan, harusnya begitu. Baru jam 12 siang dibuka. Akhirnya itu termotivasi warga mencoblos semua di TPS masing-masing. Atau ketika sudah mencoblos, dia keluar kota, ketika portal itu masuk ditunjukkan sidik jarinya jari kelingkingnya ada tintanya, baru bisa. Bagus itu Pak, harusnya begitu kemarin. Nah, kemarin itu ada yang menarik Pak Afif. Gimana? Pemkot, KPU, Bawaslu bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia, APKRINDO Surabaya atau Jawa Timur, itu memberikan apa kepada warga setelah mencoblos di TPS, hanya menunjukkan tinta di telunjuk jarinya atau di jempolnya, itu bisa makan di seluruh tenan-tenan restoran yang berada di bawah APKRINDO gratis. Kira Pak Afif gimana menilainya? Bagus itu. Itu kalau ditiru oleh yang lain, menarik, semakin menarik itu. Itu untuk mengajak
supaya masyarakat agar berangkat ke TPS itu menarik itu, agar supaya meniru Askrindo, Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia. Menarik, itu cocok itu. Bagus itu. Udah MOU sudah kerja dengan Pemkot dan KPU. Bagus itu. Harus ditiru dengan yang lain harusnya. Artinya kalau misalkan itu sudah terlaksana, kira-kira harapan Pak Afif dapat meningkat sampai berapa persen ini partisipasi pemilih di Surabaya ini? Kalau itu dilakukan, pasti bisa mencapai 80%. Bisa melonjak drastis kan? Karena kekuatan RT, RW, pengurus kampung, KSH, dan PKK yang lain sudah menghimbau terus kepada warga untuk datang ke TPS. Nah, dikuati dengan itu tadi, masyarakat bisa masuk ke TPS semua. Tetapi kadang-kalanya yang di tempat perumahan, ya kan, di perkotaan itu yang kadang-kalanya itu RT-nya jika sama KSH-nya tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik, ya mereka keluar kota. Biasanya Selasa malam sudah berangkat mereka. Betul. Mulai kampung. Dan menarik, biasanya kan pilkada itu kan lokal mandate. Sebenarnya seharusnya lebih tinggi partisipasinya dibanding pemilu, pemilu nasional. Sejauh ini Pak Afif melihatnya pilkada di Surabaya sendiri partisipasinya sudah cukup trennya terus meningkat ya, atau bagaimana? Trennya pilkada itu sebenarnya masih kalah dengan trennya pileg. Di mana-mana itu trennya masih kalah, tingkat partisipasinya ya. Oh iya. Itu kalah dengan pileg. Biasanya pilkada itu tingkat partisipasinya itu 50% ke bawah. Kemarin kan nggak begitu, hampir rata-rata semua begitu. Mudah-mudahan saja besok ini tingkat partisipasinya bisa mencapai 80%. Dengan upaya tadi yang saya sampaikan itu, dari mulai pengurus kampung, menghimbau semuanya, lurah, camat, ASN, bahkan P3K, bahkan outsourcing, semuanya harus berangkat ke TPS berbondong-bondong dan menyampaikan kepada tetangga-tetangganya agar supaya berangkat ke TPS. Mengajak gitu lah ya. Mengajak ke TPS. Itu baru bagus dalam menerapkan teori 80% tadi itu masuk. Kalau bisa ASN juga ikut mencoblos semua. Mencoblos semua, tapi jangan mengarahkan mencoblos siapa. Yang penting adalah datang ke TPS untuk mencoblos. Itu kan rahasia kita kan. Nah, saran dari untuk Komisi B, karena ini mitra kerjanya juga sektor swasta ada, seperti pengelola pusat perbelanjaan, restoran. Apakah sudah ada kontak-kontak dari pengelola pusat-pusat perbelanjaan seperti Mall dan Plaza dari Komisi B, misalkan, bos nanti tanggal 27 November tolong dong nanti bukanya agak siang ya, kan nggak rugi sih kan gitu kan, ini hajat negara loh kan gitu. Pak, ada nggak udah komunikasi seperti itu dari Komisi B? Belum sih, cuma ada beberapa pengusaha hanya ngomong begini saja saya, jangan lupa karyawannya yang berKTP Surabaya agar suruh datang ke TPS. Saya bilang begitu saja, agar supaya partisipasi ke TPS semakin ditingkatkan. Karena biasanya karyawan itu kalau disuruh bosnya itu lebih nurut daripada disuruh pemerintah. Kan swasta loh ya. Betul. Kan swasta begitu. Kalau bosnya yang menyuruh pasti dia datang. Menarik Pak Afif, perbincangan kali ini. Semoga Pilkada serentak 2024 ini sukses, terutama di Surabaya. Mungkin ada closing statement sebagai dari Pak Afif sebagai Ketua Komisi B dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya. Oke, jadi closing statement saya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya menghimbau kepada masyarakat agar datang ke TPS, anaknya, saudaranya, tetangganya, semuanya diajak berbondong-bondong ke TPS, karena ini menyangkut tentang hajat hidup orang Kota Surabaya bersama-sama. Kita pilih pemimpin yang baik, yang bersih, yang betul-betul peduli kepada masyarakat Kota Surabaya. Dan jelas lagi, nanti itu di TPS datang coblos saja yang ada gambarnya. Nah, yang nggak ono gambar itu melok jin. Betul. Yang nggak ada gambarnya itu nggak wajib dipilih, karena kecuali ada gambarnya banyak, nah, tinggal dipilih mana yang lebih bagus. Jika nggak ada gambarnya sama yang ada gambarnya, ya lebih baik pilih yang ada gambarnya.
Karena apa? Kita warga kota Surabaya betul-betul ingin kota Surabaya menjadi lebih baik daripada yang lalu-lalu, dan ini menyangkut Surabaya 5 tahun ke depan. Terima kasih, itu dari saya. Berarti Muhammad Farid Afif, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian dulu podcast kali ini. Jangan lupa tetap subscribe di sini.